Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul dalam majelis zikir, majelis ilmu, yang dimana majelis ini insyaallah termasuk taman-taman surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jalan kebaikan itu adalah jalan yang tidak merugikan. Jalan kebaikan adalah jalan yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang kita lakukan dengan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tidak berharap kepada balasan manusia, tetapi kebaikan itu minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup ini kita hanya berharap kepada Allah atas kebaikan yang kita lakukan, insya Allah hidup akan lebih tenang. Insya Allah hati ini juga akan lebih damai. Tetapi sebaliknya, ketika hidup kita ingin balasan dari manusia, ingin kita disanjung oleh manusia, itu bisa jadi menjadikan hati ini menderita. Hati ini menderita karena apa? Karena terlalu banyak berharap pada manusia. Tetapi ketika kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan tenang. Begitu juga ketika kita berkeluarga, minta balasan dari pasangan, berharap pasangannya lebih baik dan lain sebagainya, itu bisa jadi itu adalah harapan juga kepada manusia. Sama ketika seorang orang tua itu ketika berharap kepada anaknya kelak supaya anaknya menjadi lebih baik dan membalas kebaikan yang pernah kita lakukan, ini pun juga kita harus waspada. Karena apa? Anak pasangan itu dalam Al-Quran bisa jadi musuh bagi kita sekalian. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendidik diri kita, keluarga kita, agar menjadi keluarga yang meneladani Rasulullah SAW, yang mencontoh Rasulullah SAW. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi insyaallah kita akan menjalankan puasa di bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, kita berusaha memaksimalkan bulan Ramadan ini agar lebih banyak lagi ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus jaga stamina, jaga hati, jaga pikiran, ya. Terus bagaimana menjaga stamina menurut Rasulullah SAW? Kurang lebih ada 11 makanan sehat yang disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pengen seberapa, Bu? Niki makanan sehat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Resepnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meresepkan, itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Termasuk yang pertama adalah resepnya Rasulullah untuk sehat itu madu. Ibu-ibu semerap madu ya. Madu itu termasuk minuman ya yang dihasilkan oleh lebah. Dalam Al-Quran disampaikan ya, yang artinya dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit ya, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Jadi Masya Allah, ternyata betul ini. Ternyata lebah niku sarangnya terbundi di bukit-bukit. Jadi sampai wonten tiyang niku menek bukit untuk mendapatkan sarang lebah.
Tidak hanya di bukit tapi di pohon-pohon, ya. Di pohon-pohon kayu. Yang seni lek tasih pawone ndamel bambu nggih, biasanya anu bae. Apa leban apa? Kelanceng. Kelanceng banyak di bambu-bambu. Ya. Dan ini termasuk yang sudah diturunkan Allah lewat wahyunya tadi itu, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, Masya Allah. Jadi di tempat-tempat yang dibuat manusia itu maksudnya adalah tempat, ya, kotak atau tempat untuk lebah agar bisa bersarang di situ. Ya. Dianjurkan lagi dalam wahyunya dalam firman Allah, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Jadi pun kaget, lek madu niku warnanya macam-macam. Kadang yang dikenal madu itu warnanya kuning, gini mboten? Oh, madu kuning asli mesti. Ternyata juga ada madu yang warnanya hitam, ada yang kehijauan. Ini jelas dinyatakan dalam Al-Quran berwarna-warna, tidak satu warna. Normalnya yang biasa ke hutan ya. Jadi mboten. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Rabb Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi selama kula menekuni madu ya kurang lebih 20 tahunan insyaallah ya. Madu niku tidak syukur minum. Setiap tiang niku punya spesifikasi madu khusus. Lek tiang gada penyakit lambung, diusahakan madunya madu lambung. Sejenis kaliandra. Lek orang darah tinggi stroke niku madune madu napa? Madu pahit. Itu untuk yang stroke ya. Kemudian untuk stamina ya madu yang mungkin yang manis, yang asam. Jadi tidak bisa orang yang penyakit lambung kasih madunya agak kecut. Nah, ini khawatir lambungnya bermasalah. Jadi jadi tiang-tiang yang ke rumah yang beli madu itu saya sarankan apa keluhannya? Lambung, madu lambung. Alhamdulillah dengan izin Allah banyak yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berobat ke spesialis sampai habis sepeda motor satu tetangga itu. Nah sembuh-sembuh ya dengan izin Allah pakai madu yang kombinasi mah tadi, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Ya, jadi dengan madu saja insya Allah banyak mengobati. Yang penting kita tahu caranya, tahu jenisnya. Ya, jadi teman. Kemudian selain madu yang disunahkan oleh Rasulullah untuk dikonsumsi makanan sehat itu adalah kurma. Ya, kita sudah tidak asing dengan kurma. Ya, tetapi kadang kurma itu bukan kebiasaan makan kita. Ya, tetapi kadang kurma itu digunakan ketika habis datang umroh atau haji atau ketika berbuka puasa. Itu bagus. Tetapi sebaiknya kurma itu ada di dalam rumah kita setiap hari, walaupun kita makannya mungkin 3 butir atau 7 butir. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, ya, makan pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Saya ulangi, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Kurma ajwa mahal dibagi misalnya. Oh kurma biasa betul apa? Kurma sukari, golden, sayur dan lain sebagainya. Tapi yang baik memang kurma ajwa. Ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya makanan atau minuman yang dianjurkan Nabi itu adalah susu. Panjenengan semerap susu ya. Susu itu menjadi salah satu minuman favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan susu yang biasa dikonsumsi adalah susu apa? Kambing.
Susu kambing niku yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk susu kambing gampang didapat ya? Gampang insyaallah. Oleh semerang. Ya. Kemudian susu unta ini agak langka. Susu unta. Selain itu susu juga memiliki manfaat kata menjaga kesehatan jantung, tulang. Tulang kita sampun keras boten nggih lek dereng boten kiat ya, sudah kerasa. Dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi pun susu sembarangan. Dia wonten seorang bapak-bapak niku udah lama orang tua udah punya anak tuh lama. Ketika punya anak dia, karena dia tahu pengetahuannya mungkin tidak paham, dia ngasih bayinya yang masih kecil itu dengan susu semua sejenis susu kental manis. Terus dikasih sampai satu sak nih. Ternyata dia mungkin kena gangguan apa, jebol, gak kuat ke tubuhnya. Akhirnya bayi yang baru umur 1,5 tahun atau berapa, yang dinanti-nantikan putranya itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wafat. Padahal di putra niku ternyata wafat karena tidak tahu cara mengkonsumsi susu. Itu qadarul takdir dari Allah, tapi kita harus tahu. Akhirnya kados tiang linglung orang tua ini keluar. Ini terkuburan gawa susu malah kados stres. Niku cerita yang kula baca tasih wawon kalau wingi kata. Oleh karena itu jangan sembarangan. Nggih. Susu yang beredar di sekitar kita tuh bukan mesti asli. Kadang cuma gula dicampuri kali ya creamer dan lain sebagainya niku. Jadi ngoten. Disampaikan dalam surat An-Nahl, dan sungguh pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, susu murni di antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Masya Allah. Ya, jadi dalam ayat aja Allah menganjurkan untuk mengkonsumsi apa? Susu. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan dan minuman yang dianjurkan Rasulullah itu buah zaitun. Nanti semara buah zaitun di pas umroh atau haji mungkin nanti makan enak Masya Allah enak. Jadi dianjurkan dalam hadis, makanlah zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak karena ia tumbuh dari pohon yang diberkati. Lek mboten saged makan buah zaitun ini ku minyak zaitun. Nggih. Ada ibu-ibu nggih? Lek mboten ada sangat menghubungi yang ada. Jadi ternyata minyak zaitun itu saya dikonsumsi 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok tiap hari. Nggih. Goreng-goreng saged damel minyak zaitun. Nggih. Nanti Bu. Mboten minyak napa? Minyak sawit. Nggih. Poron jenengan konsumsi minyak sawit sehari 2 sendok. Disendoki terus diunjuk. Poron mboten? Mboten. Nggih. Ketoke mboten, nggih ketoke. Tapi lek goreng-goreng masuk. Nah, coba jenengan goreng heci utawi goreng dadar jagung diperes. Kita sak sendok lebih mboten? Lebih. Lah niku salah satu contoh niku. Nggih, lek jenengan gadah teflon sebaiknya goreng-goreng minyake kedhik mawon. Nggih, insyaallah gadah sedaya nggih. Mari mboten teflon wajan mun nggih wajan biasa dikecilkan apinya kemudian digoreng minyaknya sedikit saja. Sehingga sekali goreng telas minyaknya bukan digoreng berkali-kali. Malah menimbulkan apa? Penyakit. Nggih. Kulo nanti nyanjangi tiyang ngoten niku, gak enak lek gorengan. Lah ngoten. Jadi ngoten. Jadi kita berusaha untuk sehat. Kedik mawon ya. Jadi panjenengan ketika minyak larang, minyak langka mboten bingung karena sudah membiasakan goreng dengan minyak sedikit kados teflon kados dipanggang. Kemudian selanjutnya makanan atau minuman yang disukai oleh Rasulullah SAW yaitu buah melon. Semerat buah melon?
Mantan ini posoan laris melon insyaallah. Nggih. Diriwayatkan dalam hadis yang berbunyi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah pernah memakan buah melon dengan kurma matang. Lalu bersabda, panasnya buah yang satu ini akan dihilangkan oleh dinginnya buah yang lain, dan dinginnya buah yang satu ini akan dihilangkan panasnya buah yang oleh yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi makan kurma kali melon, ini kusai karena ada panas ada dingin. Ya, kurmanya mungkin panas nih, melonnya dingin misalnya gitu. Ya, jadi tidak apa-apa makan melon kali kurma. Jadi bener jenengan ketika mau berbuka puasa nyiapkan melon kali kurma. Tapi pun diparingi es kata-kata ketik mau. Khawatir kaget tubuh kita. Ya. Kemudian selanjutnya makanan yang disukai oleh Rasulullah itu jelai atau barley. Semarak bunge. Keren pokoknya semarak mawon judulnya. Jadi makanan ini memiliki khasiat yang baik daripada gandum. Ya. Jadi mengurangi demam ya. Dan ini biasanya dimasak dalam bentuk sup ya, sebagai pengganti nasi ya, serta dapat diolah menjadi minuman teh. Bahkan bisa menurunkan kadar kolesterol dan mencegah diabetes. Nah, ini jelai atau barley. Kemudian selanjutnya makanan yang disukai Rasulullah adalah buah tin. Ya. Buah tin kan nggak ada. Ya. Buah tin itu insya Allah sangat ditanam. Ya, kalau nanti nanam buah kejam, ya. Jadi gampang ditanam insya Allah buah tin itu. Ya. Buah tin biasa juga disebut buah surga dan menjadi salah satu makanan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Buah ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Ya. Di dalam Al-Quran terdapat surat Hati, favorit ya. Buahnya tidak favorit tapi ayatnya favorit. Karena apa? Pendek. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Darda, makanlah jika engkau berkata ada buah yang diturunkan dari surga, maka aku bisa katakan inilah buahnya. Ya, maksudnya buah tin. Karena sesungguhnya buah surga tanpa biji. Oleh karena itu makanlah, karena buah tin ini dapat menyembuhkan wasir dan encok. Nah, nanti encok ibuku apa-apa? Oh, nanti keselen. Okay. Jadi artinya melancarkan pencernaan. Kalau untuk wasir ini buah tin, masya Allah bagus. Okay. Penting buat kajian kata ini. Nah, tentang kesehatan ini penting. Kemudian selanjutnya makanan Rasulullah itu yang disukai adalah buah anggur. Nah, ini insya Allah sering ya makan buah anggur ya. Di dalam surat Ar-Ra'd itu ayat 4 ya dikatakan, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur disebutkan, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Jadi anggur itu memiliki sejumlah manfaat seperti mengurangi peradangan, mencegah penyakit pikun. Ya. Anggur sing manis, ya sing kecut khawatir tambah pikun. Mau kasih kecut-kecut dulu kan kadang mengurangi menambah kepikunan. Ya harus hati-hati. Anggur sing manis, wonten sakniki kata anggur hijau, oh enak. Harganya 100 lebih. Anggur merah ya. Anggur merah sares minuman ya. Walaupun buatan tumbas sekilo paling enggak setengah kilo ya. Dan juga melancarkan peredaran darah. Nah, jadi lek posoan reoyoan suguhane anggur nggih. Nah, insyaallah cepet tak dhisik niku. Kemudian ternyata wonten buah yang murah tetapi itu juga bagus, yaitu apa? Buah labu. Nah, ini termasuk makanan disukai Rasulullah. Labu, seperti nggih, walu.
Manfaatnya kata saged diolah sayur, manfaatnya apa? Menjaga kesehatan paru-paru. Lek ibu nggak ada mungkin bapak sing perokok, sering didamelaken labu. Lek saged bendino, ben kapok kok balik. Kok labu terus? Nggih Pak, ben paru-paru sampean sehat. Nggih. Besok labu balik nggih, walo balik nggih. Kan murah niku nggih. Nah, insyaallah. Walau mana nggih. Itu untuk menjaga kesehatan paru-paru. Mencegah cacat pada janin. Lah lek gak ada putu hamil, misalnya putra putri itu hamil, niku sering diparingi labu. Mengobati asma, kemudian tekanan darah, ya, kemudian penyakit jantung dan kanker. Nah, ini labu saya. Nah ini dielimuti-muti ya. Pun ngerantosi kanker baru makan labu, sebaiknya kita membiasakan makan labu. Diolah sing sekecil damel napa? Jangan bening ya. Damel pecelan barangnya. Oh kolak, masya Allah. Oke saya kolak. Ini labu kuning ya Pak kolak. Jadi ngoten. Santan nih wakalan itu bos. Betul bisa santan kata-kata. Santan itu sing saya sing mentah. Nggih. Jadi lek damel santen, damel suguhan make sing mentah mawon. Diperes mboten usah digodhog. Yang menjadikan tidak baik itu karena digodhog. Nggih, pakai air matang diperes sampun damel santen, damel kolak. Oh, sekeco insyaallah. Ini ku malah obat niku. Maka teng kelapa niku wonten namine VCO. VCO niku damel terus macam-macam pencernaan, ya, mirip-mirip minyak zaitun katakanlah fungsinya. Kemudian yang murah malih niku kesukaan Rasulullah buah semangka. Niku vitamin A, B, C teng semangka, ya. Serta menurunkan resiko kanker. Nah panjenengan lek beli buah semangka yang terlalu besar, sedangkan mawon atau yang kecil. Karena niku lebih minim obat kimiai. Soalnya semangka niku lek nanam kimia terus-terusan. Ya, lah teng Jepang yang dijual niku kulitnya semangka. Ternyata di kulitnya niku kata manfaate. Nggih, saged dijus damel asam urat, nggih, atau dipropotit atau damel jangan bening ya. Kalau nanti kalau damel jangan bening kulitnya semangka, nggih. Jadi kulitnya isine semangka jenengan beto teng musala, kulitnya jenengan tedok. Loh, saya Bu. Loh, jenengan asal pahala isine semangka. Kulitnya nggih asal manfaat untuk tubuh kita. Nggih saya setuju niku. Itulah keajaiban. Nggih, keajaiban dari Allah. Nggih, yang terakhir baru niku jahe. Ya, dikatakan dalam Al-Quran dan mereka dalam surga itu diberi dari sejenis minuman yang campurannya zanjabil atau jahe. Ya, jahe itu khasiatnya apa? Untuk pencernaan, sendi dan peredaran darah. Panjenengan yang kejulinu itu minum jahe sak jempol mawon tiap hari. Campur serai, campur kunyit, campur temulawak. Ya. Direndam dengan air 1 gelas. Pakai air panas direndam mawon, pakai 15 menit, 20 menit diminum. Nah, insya Allah niku saya tidak merasa murah dan penyakit lambung dan lain sebagainya. Okay? Nah, jadi penting ya sekali-kali kita bahas kesehatan ya. Penting karena kesehatan itu kita nggak jaga akan menjadi mahal. Okay? Kesehatan itu nggak nyicil sampai kita dulu nyicil harta. Harta yang paling berharga itu nopo kesehatan. Mugi-mugi kita sekalian dengan Allah diberikan kesehatan, panjang umur, lancar rezeki, dan dimasukkan surga Allah